Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu ya tentang hati saudara. Jadi saya itu tadinya sangat diberkati karena suami saya tadi pagi khotbah di tempat ini akhirnya ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Untuk pertama kalinya ya. Saya bilang sama Pak Michael kalau mau minta jadwal lagi 2 tahun sebelumnya ya. Karena dia persiapannya 2 tahun satu khotbah. Dan ketika sudah oke dikasih jadwal di GSJS, dia latihan khotbah saudara. Waktu latihan khotbah siapa yang dikhotbahi? Saya. Saya lagi masak di dapur, dia datang. Saya nanti mau khotbah tentang hati. Saya lagi ngiris bawang, jadi begini loh saya. Firman Tuhan itu berkata bahwa hati manusia. Iya, saya bilang amin, bagus itu bagus. Saya ke kamar mandi diikuti. Jadi hati itu, saya tahu hati. Terus kemana saya pergi dia ikuti. Jam 12 malam saya udah mau tidur. Jadi gini saya, di dalam kitab Ibrani, tapi ini udah jam 12 malam. Hati saya sudah tertutup. Karena saya mau tidur, sudah ya besok lagi. Tapi saya dapat banyak hal ternyata dari semua yang dia pelajari sebelum dia khotbah dan itu dikhotbahin kepada saya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu pasti membawa sesuatu dalam hidup kita ketika kita nangkap, amin. Siapapun yang menyampaikan firman itu ketika kita nangkap benar-benar ada sesuatu yang luar biasa. Padahal suami saya itu menyampaikan sambil saya masak, sambil saya cuci piring, sambil saya ngapain gitu. Dia ngomong terus. Dan ternyata itu masuk di dalam hati saya gitu loh. Dan hari ini saya mau sampaikan tentang ujian hati. Kenapa? Hati kita tuh harus diuji setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Coba saudara lihat kanan kirimu. Lihat dulu mukanya. Kanan kirimu. Coba beri senyum. Lihat kanan kirimu, jangan lihat saya. Kasih senyum yang termanis. Saudara kan hanya bisa melihat wajahnya kan. Tapi saudara kan gak bisa melihat hatinya toh. Hari ini kan banyak orang tersenyum di mulut, tapi pahit di hati kan. Coba tanya kananmu kirimu bilang, kau lagi pahit hati apa manis? Ya, hati itu tidak ada orang yang bisa lihat. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar aliran kehidupan. Kalau orang lihat kita pakai baju terbalik, orang bisa ngomong, bajumu kebalik loh. Tapi kalau hati yang kebalik, tidak ada yang bisa tahu. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Kenapa Alkitab menyuruh kita untuk menjaga hati? Bapak Ibu, kita kalau beli handphone mahal, setelah beli handphone, pasti yang langsung kita cari itu apa? Anti gores. Benar nggak? Kita beli casing kalau bisa yang mahal, karet, supaya kalau jatuh, HP itu nggak tergores, tidak pecah, tidak retak. Bapak Ibu yang punya berlian, menjaga berlian itu sedemikian hebat supaya berliannya itu nggak rusak, nggak retak. Yang punya mobil mahal, ya, coba kalau beli mobil mahal. Orang tuh kalau pakai mobil mahal tuh sebenarnya kasihan juga kadang-kadang. Kalau ke restoran, dia parkir di tempat yang dia bisa lihat mobilnya. Dia enggak, belum punya mobil mahal. Ketahuan ya. Dia pasti parkir supaya aku bisa lihat mobilku nanti keserempet atau apa tuh tak liatin. Kita beli mobil mahal langsung kita asuransikan. Supaya apa? Kalau rusak, lecet. Tapi berapa banyak orang yang sadar, dia enggak pernah pakai anti gores di hati. Amin. Padahal hati ini itu penting sekali. Sebab Alkitab berkata Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Bapak Ibu, ketika Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel berkata kepada Isai, Tuhan bilang katakan kepada Isai bahwa ada satu anaknya yang akan menjadi raja. Kamu pergi ke Bethlehem, ketemu Isai, urapi anaknya yang akan jadi raja. Lalu Samuel menyampaikan itu kepada Isai. Dan Isai berkata kepada anak-anaknya, besok kita akan ada di satu upacara. Kalian semua pakai baju yang bagus. Dan nanti
ada salah satu orang di antara kalian yang akan diurapi menjadi raja. Kira-kira Bapak Ibu ini berita penting atau tidak buat Isai? Sangat penting karena ada anaknya yang mau dilantik menjadi raja, diurapi Tuhan. Lalu malam itu Isai bilang sama anak-anaknya, besok kita akan pergi, mungkin dia sudah atur, Eliab kamu pakai baju ini, kamu pakai baju itu, baju yang bagus. Tapi mungkin ketika Daud bertanya, Pak besok aku pakai baju apa? Kamu ndak usah ikut-ikut. Karena kamu gak masuk hitungan. Kamu bukan prajurit, kamu gak ada tampang raja. Besok kakak kamu akan berangkat dan kamu pergi menggembalakan kambing domba. Menurut Bapak Ibu itu menyakitkan dah? Sangat menyakitkan. Kalau hari ini itu terjadi pada Gen Z, ya mungkin udah naik ke apartemen, udah lompat kali. Karena Gen Z zaman now itu alay lebay. Banyak yang sudah sakit jiwa, pergi ke psikiater, dimarahin bapaknya dikit, udah lapor, ya aniaya secara batin, pret. Nggak punya nilai juang, nggak punya mentalitas. Apa ya? Daud tidak memberikan satu alasan pun untuk masuk ke dalam hatinya. Untuk menjadikan dia terpuruk atau kepahitan. Ya. Zaman sekarang ini anak-anak muda saudara. Anak saya tuh temannya masih remaja, udah jadi langganannya psikolog. Nanti kalau ketemu, gua mau cerita dong, lu mau denger nggak gua curhat. Wah ini katanya sudah stadium 4 loh kata psikolog gua. Mendekati gila tahu. Dibalas temennya, gua apalagi 4,5. Please deh, Bapak Ibu ya, ini generasi muda sekarang tuh begini. Ya saya berdoa di Surabaya ini anak-anak mudanya tidak ada yang seperti itu, amin. Engkau harus menyimpan firman dalam dirimu. Supaya nggak mudah tergores hatimu itu. Karena kalau hatimu gampang luka, gampang tergores, gampang hancur masa depanmu. Ya, sehingga orang tuh nggak pernah selesai dengan dirinya karena dia biarkan hatinya tuh luka terus. Daud tidak mengizinkan apapun yang masuk ke dalam hatinya. Jadi saudara saya itu luar biasa diberkati. Suami saya tuh bilang sama saya, waktu dia khotbahin saya. Jadi dia minta saya menganalisa khotbahnya. Dia bilang, kamu tahu nggak ayat ini yang Tuhan bilang waspada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kamu tahu nggak kata-kata itu bahasa aslinya itu dari bahasa Ibrani yang artinya dalam hati saya ini baru pertama khotbah sudah keluar bahasa Ibrani. Ini terlalu berani. Karena saya aja khotbah gak pakai bahasa Ibrani saudara. Dia pakai bahasa Ibrani. Dia bilang terjemahan aslinya itu ternyata disuruh jaga hati itu seperti security satpam. Satpam yang sedang menjaga keamanan. Bapak Ibu, ya kalau kita itu punya rumah yang dijaga satpam, ada komplek-komplek tertentu ya. Ditanya mau ke rumah siapa? Misalnya Bu Debi, sudah tahu tempatnya, alamatnya mana? Kalau dia bilang, saya nggak tahu alamatnya, coba telepon Bu Debinya dulu. Supaya saya yakin bahwa memang kamu tuh diundang. Lalu dia misalnya telepon, Bu minta alamatnya, oh ini blok C nomor ini ya. Oh iya betul, ada perlu apa Pak? Kalau ditanyain security begitu, saudara jangan marah, kepo banget sih. Itu tugasnya. Karena dia berkepentingan menjaga. Dia harus tahu orang ini masuk keluar di situ tuh untuk apa, kepentingannya itu apa. Nanti kalau dia bilang, sudah ini alamatnya ini nih. Maaf Pak, minta tinggal KTP. Itu sampai seperti itu menjaganya untuk keamanan. Nah Alkitab bilang kita tuh jaga hati itu seperti itu. Saudara harus tahu apa yang masuk di hatimu dan apa yang keluar dari hatimu yang mengalir itu, saudara harus tahu. Kalau ada orang yang menghina saudara, saudara harus waspada menjaganya. Ini perkataan dia penting gak ya gua masukin hati? Amin.
Jangan engkau sembarangan menelan mentah-mentah omongan orang, lalu kau masuki hati dan itu mempengaruhi karakter. Sebab Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Coba kita lihat 1 Samuel, kita baca bersama. Baca 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Waktu akhirnya saudara, semua anak-anak Isai lewat. Kecuali Daud, karena Daud tidak diizinkan datang. Lalu ketika Samuel melihat Eliab kakak Daud yang tertua, dia berkata dalam hatinya begini, sungguh berdiri di hadapan Tuhan orang yang akan diurapi menjadi raja. Ketika Tuhan mengetahui hati Samuel berkata seperti itu, Tuhan berfirman, Samuel. Coba baca bersama, dikatakan di sana apa? Janganlah apa? Pandang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa penting hati saudara? Sebab Tuhan tidak lihat merek jam tanganmu. Tuhan tidak melihat perhiasan yang kau pakai. Tuhan gak melihat apapun yang ada dalam tubuh kita ini yang di luar. Tapi Tuhan tertarik dengan sesuatu yang ada di dalam, yaitu hati kita. Jadi jangan habiskan uangmu, tenagamu untuk sesuatu yang hanya bersifat sementara yang ada di luar diri. Tapi kita mesti konsen untuk manusia rohani kita yang ada di dalam, yaitu hati kita. Lalu ketika Samuel tanya sama Eli kepada Isai, sudah ini semua anakmu? Lalu Isai bilang, ya ada sih satu ya, tapi dia gak ada tampang raja. Dia bukan prajurit. Lalu Samuel bilang, panggil dia, karena kita tidak akan memulai acara ini kalau dia tidak datang. Tuhan melihat hatinya Daud. Waktu hatimu berkenan kepada Tuhan, sekalipun orang mencoba menghalangi engkau, dimanapun orang mencoba menyembunyikan engkau, dimanapun orang mencoba menghentikan langkahmu, Tuhan akan mencari engkau. Dan dia akan angkat tinggi hidupmu waktu hatimu berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita harus uji hati kita? Karena Tuhan melihat hati. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus menguji hati dan hati kita perlu diuji oleh Tuhan? Karena doa kita itu didengar atau tidak oleh Tuhan tergantung sikap hati. Buka bersama Mazmur 66 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat 17 dan 14. Firman Tuhan, Daud berkata begini, baca 1, 2, 3. Kepada Tuhan aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada apa? Niat jahat dalam hatiku. Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Daud sangat mengerti Bapak Ibu. Dengan cara apapun engkau berdoa. Mungkin kau puasa 40 hari 40 malam. Mungkin sudah puluhan tahun kau berdoa. Saya sering kali mendengar orang bilang, Bu saya sudah berdoa puluhan tahun, kenapa tidak dijawab? Maaf, jangan mimpi dijawab. Didengar sama Tuhan pun tidak. Makanya Yesus berkata kepada semua orang pada zaman itu, dia bilang, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, kalau kau datang ke GSJS, untuk mempersembahkan pujian, untuk mempersembahkan korban, untuk memberi kolekte, untuk beri perpuluhan, untuk beri apapun. Ingat dulu apa yang ada di dalam hatimu tentang saudaramu. Kalau kau punya kebencian, kepahitan, kekecewaan, Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu, kau pulang dulu berdamai dengan orang itu, baru engkau layak membawa persembahan dan itu diterima dan berkenan kepada Tuhan. Katakan, jadi semua rutinitas ibadah kita yang kelihatannya rohani tidak akan pernah bisa menggantikan kemurnian hati kita tuh di hadapan Tuhan. Kita ini sering membiarkan hati kita terluka.
Kita sering punya niat jahat di hati. Bahkan seringkali niat jahat kita pikir niat baik. Saya tadi cerita Bapak Ibu. Saya tuh sering bantu, ada seseorang yang saya sering bantu. Dia gak bisa bayar utang, dia WA saya minta tolong, saya bantu. Anaknya masuk sekolah, dia gak punya uang, dia minta tolong, saya bantu. Dan saya tahu tuh pasti gak dikembalikan. Setiap bulan saya juga memberkati dia untuk uang sembako. Namun saya ketemu beberapa orang yang kenal dia dan juga kenal saya, bukan 1-2 orang loh, banyak. Selalu cerita, dia tuh kenapa ya Deb, selalu kalau ketemu tuh jelekin kamu. Saudara, kalau kamu dijelekin sama temenmu, itu biasa. Kalau kau dijelekin sama musuhmu, itu juga biasa. Tapi kalau kita dijelekin sama orang yang makan uang kita, yang kita tolong selalu, itu baru kau bisa bilang dunia ini kejam bro. Kalau cuma kau dijelekin teman kerja, teman bisnis, dijelekin sama musuh, jangan alay lebay, itu biasa, itu enggak ada apa, itu level terendah. Tapi kalau orang yang sering kau tolong, terus jelekin kamu, itu baru bilang, ya aduh itu sih, ya parah sih ya. Nah saya tuh ketemu beberapa orang yang tahu tuh saya sering tolong dia, mereka tuh ngomong, gak usah lagi ditolong, ngapain sih ditolong? Benar gak? Kalau Bapak Ibu jadi saya, kira-kira Bapak Ibu akan bersikap seperti apa? Hentikan tolong-tolong dia atau terus tolong? Jujur, Bapak Ibu hentikan apa terus? Manusiawi banget ya. Dan memang itu juga respon saya. Dengar orang-orang ngomong, udah stop aja lah, ngapain? Orang kayak begitu gak tahu terima kasih. Orang kayak begitu ngapain ditolong, percuma juga, ngapain? Kita susah jaga hati tapi tetap dia bikin hati kita kotor. Dan saya pun mengambil tindakan yang sama. Mulai sekarang, lihat kamu ya. Kalau kamu WA minta tolong ke saya, gak bakal. Dan aku tunggu sampai hidupmu susah. Dan kau lihat. Kita tanpa sadar, kita pikir itu benar. Kita pikir itu benar. Padahal di hati ini berarti sudah ada niat jahat, itu jahat. Saya hampir sebulan benar saya nggak transfer dia. Padahal setiap bulan saya kasih uang sembako. Saya nggak transfer. Tapi di hati ini tiap hari saya nggak damai saudara. Alarmnya itu bunyi. Alarmnya itu bunyi, ada yang nggak beres dengan hati saya. Lalu tiap kali mau tidur malam, saya itu biasakan setiap kali mau tidur malam, kalau udah naik tempat tidur, sudah habis cuci muka, habis sikat gigi semua, saya tuh merenung di tempat tidur. Hari ini aku tuh sudah buat apa? Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin semua hari ini. Aku ada salah apa yang perlu aku beresin di hadapan Tuhan. Saudara kalau mau tidur malam di atas tempat tidur ngapain? Tidurlah Bu, langsung ngorok. Bertobat. Beri waktu, ambil time sejenak saja untuk engkau merenung dan beri sedikit hatimu itu waktu untuk bicara kepada dirimu. Karena sering kali di waktu itulah Tuhan bicara. Kenapa di waktu malam? Karena kita sudah gak ada pikiran lain-lain. Kalau siang itu kita sambil kerja, sambil apa, kita kadang mendengar suara Tuhan tuh kurang. Tapi ketika waktu malam, di waktu kita sudah mau tidur, disitulah harusnya perenungan itu terjadi. Daud bilang begini Bapak Ibu, coba kita baca. Ya, dia bilang sama Tuhan gini, Mazmur, ya sebentar ya, Mazmur, Daud bilang begini saudara. 16 ayat 7 dan 8. Kita lihat bersama, Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Baca 1, 2, 3.
Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Orang yang hatinya itu selalu mau dikoreksi, hatinya itu diisi oleh firman Tuhan. Itu saudara tahu Tuhan itu mau menasehati kita loh. Karena sering kali kita ini melakukan kesalahan yang tidak kita sadari dalam hati kita. Dan itu perlu dibenerin. Apa yang menurut kita benar, sering kali di mata Tuhan tuh enggak benar. Kalau orang mau hidupnya berkenan, maka engkau harus punya banyak waktu untuk biarkan Tuhan bicara lewat hati nuranimu untuk menasehati engkau. Sebab tidak selamanya yang kita pikirkan, apalagi dengar dari manusia yang lain, kayak gitu stop aja lah, nggak berdosa juga. Itu kan orang bebal. Saya tuh mendengar itu sepertinya itu benar. Saya bilang iya ya, tak stop lagi kamu. Tapi ketika saya itu mencoba Tuhan, apa yang salah ya? Kayaknya Tuhan ini mau bicara. Waktu saya merenung, Tuhan tuh ngomong di hati saya begini. Kamu kan berbuat baik sama dia. Kamu tolong dia. Itu bukan karena dia baik loh sama kamu. Kamu berbuat baik sama dia. Itu karena kamunya yang mau hidup benar dan melakukan kebaikan itu karena Tuhan. Kalau kamu melakukan kebaikan sama orang yang baik sama kamu, orang dunia pun akan melakukan hal yang sama. Tapi dia sudah dapat upah karena dia melakukan kebaikan kepada orang yang baik sama dia. Tapi kalau kamu melakukan kebaikan sama orang yang jahat sama kamu, itu upahmu di surga. Dan kamu beda dengan dunia ini. Lalu saya menangis, saudara, saya minta ampun, Tuhan ampuni aku. Sebenarnya hatiku sakit loh digituin Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau dari hatiku ini mau dimurnikan, aku mau bertobat. Saya nggak mau doa saya tidak didengar Tuhan karena ada niat jahat di hatiku. Saya nggak mau Tuhan. Akhirnya saya ambil handphone saudara. Saya transfer lagi. Nggak sampai 1 bulan hati saya ini panas. Biarkan Roh Kudus cek hari ini hati kita. Jangan kau biarkan engkau hidup dengan hati yang kau pikir itu benar. Semua orang juga akan membalas hal yang sama ketika kita diperlakukan tidak adil. Tapi apakah itu tolak ukurnya firman Tuhan? Atau tolak ukur kebenaran kita sendiri? Waktu engkau menjadikan hatimu ini penuh diisi oleh firman. Makanya Bapak Ibu tolong baca Alkitab, katakan. Orang Kristen zaman sekarang itu udah jarang baca Alkitab. Itu sama dengan kau pergi perjalanan jauh yang kau belum pernah tahu tempatnya. Dan kau pergi tanpa peta. Itu kau pasti akan tersesat di hutan atau masuk di sungai. Alkitab ini buku petunjuk kehidupan. Bagaimana mungkin kau gak pernah baca buku petunjuk kehidupan? Suami saya waktu persiapkan khotbah dia bilang gini, saya ternyata semua ada ya di Alkitab. Ternyata ayat gini ada loh. Ternyata firman ini bilang begini loh. Saya bilang, hello, mana aja selama ini? Jangan kau jadi orang Kristen yang gak ngerti kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menasehati kita lewat hati nurani kita dari firman yang kita baca dan kita taruh di hati. Makanya saya itu tahu orang Kristen yang suka konseling, cari pendeta konseling itu pasti orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab. Saya selalu bilang kalau orang mau konseling, kau sudah baca Alkitab belum? Belum Bu, baca aja dulu, gak usah konseling sama saya. Karena kalau kau tidak niat baca Alkitab, saya kasih tahu juga cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini waktunya kau cari Tuhan. Karena semua persoalan di hidup manusia itu jawabannya ada di firman Tuhan. Katakan, amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Gak usah kebanyakan konseling ya. Tiap kali ada pendeta konseling.
Tiap kali pendeta datang konseling. Lama-lama juga bosan, saya ini bukan cuma urus kau. Ya, ada orang, Bu saya mau konseling Bu, sebentar saya lagi seminar. Besok lagi, Bu saya mau konseling, saya lagi KKR. Bu saya mau konseling, besok saya lagi syuting. Terakhir saya bilang, oke Bu nanti ya jam segini telepon. Ibu mau konseling apa? Bu saya ini kena pinjol. Langsung saya matiin, nit. Kalau kena pinjol jangan hubungi saya lah please. Emang saya bisa tolong apa kalau kau kena pinjol? Bapak Ibu, baca Alkitab supaya kita ini tahu. Kita ini mengerti kehidupan. Karena Daud bilang begini, aku itu bersyukur kepada Tuhan, aku memuji Tuhan yang memberi nasihat kepadaku pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Tapi kalau orang hati nuraninya kotor saudara, maka dia tidak akan mendengar suara apapun. Kenapa? Karena hati ini itu tempat penyimpanan. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan. Ya, tentang hati kita itu tempat perbendaharaan saudara. Lukas 6 ayat 45. Kita baca di sana apa yang Yesus katakan, baca 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, sampai di situ. Orang itu kalau yang kau simpan di hatimu itu semua jahat, maka yang keluar dari hidupmu, perkataanmu, semua itu jahat. Makanya gak jarang kita lihat orang nyetir mobil nih. Lalu ada yang ngebut dari belakang, disalip. Ya. Oh ini maunya apa ya? Belum tahu ya. Terus dia injak gas. Hatimu jahat. Coba kalau kau lihat ada orang yang nyalip. Mungkin dia lagi buru-buru istrinya mau melahirkan. Iya kan? Kalau hati kita baik, maka semua yang keluar dari hidup kita ini baik. Saya tadi cerita Bapak Ibu, saya berapa hari lalu itu, ya, saya tuh ketemu dengan orang di satu restoran. Saya termasuk juga undangan dari yang punya resto. Waktu pesan makan, saya sama suami pesan jus, kita minum jus aja. Jus merah itu, buah naga campur-campur lah. Waktu mbaknya itu bawa jus, saya ini duduk, tas saya taruh di belakang, terbuka posisinya. Mbak itu bawa baki isinya 2 gelas. Dia berdiri di belakang saya. Dia ngambil satu tangan ini kasih ke suami saya di meja. Yang satu ini oleng saudara. Dan tumpahlah ke badan saya semua di belakang. Baju saya basah semua masuk sampai ke dalam-dalam. Dan separuhnya jus itu masuk ke dalam tas saya yang posisinya terbuka. Saya lihat ke dalam tas saya, terendam dengan jus merah separuh. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Ini baju di belakang basah. Kalau saya belum bertobat, hati saya tidak penuh firman, saya berdiri, saya jambak rambutnya mbak itu. Dan saya bilang, pakai otak gak kamu kalau kerja? Itu dulu kalau saya belum bertobat. Tapi kan sekarang saya itu sudah ada firman mengenal Tuhan Yesus. Kalau juga yang masih agak lama lah ya, saya yang sudah bertobat, pasti saya akan beri gini, Mbak itu kerja pakai mata ndak? Matamu tuh di mana Mbak? Saya sih enggak marah, tapi kata-kata saya akan begitu, matamu itu dipakai dong. Tapi saudara, waktu kita membiarkan firman itu lebih dalam lagi, masuk dan bekerja di hati. Waktu itu terjadi, beberapa teman saya sempat emosi. Mereka spontan berdiri, aduh Mbak kenapa bisa begitu loh. Mereka sigap, ambil tas saya bersihin, sampai satu teman saya ngomong, Mbaknya tahu ini harganya berapa? Saya itu saudara, saya itu mau berdiri, mau ngomong sesuatu ke mbaknya ini. Tiba-tiba di hati saya itu ada suara yang ngomong begini, coba kalau kamu yang jadi mbaknya, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Tiba-tiba firman itu muncul di hati saya.
Apapun yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Supaya Bapamu itu yang di sorga dipermuliakan. Saya itu saudara, suami saya sampai bingung lihat saya. Mbaknya itu bilang, Bu, saya minta maaf ya Bu, teman saya nakuti lagi. Ini yang punya resto sudah deket loh. Udah mau datang. Ya mbaknya kan tambah ketakutan toh. Saya berdiri, gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Semua manusia bisa berbuat salah. Cuma lain kali hati-hati. Sempat terpikir, aduh sayang tasnya ya. Harganya lumayan. Tapi ada penghiburan di hati gini, kalau rusak nanti ada gantinya. Saudara, ya saya bersyukur, saya terbukti bahwa saya ini orang kaya. Kaya hati. Amin. Karena tidak semua orang kaya itu kaya hati. Anak saya pernah cerita, temannya dia kerja di salah satu coffee dan jadi dia itu ngomong ke anak saya, bilang saya itu stres, saya ini ada masalah. Kenapa? Saya di rumah menghadapi papa mama yang tiap hari berantem dan mau bercerai. Jadi saya ini tertekan, karena itu saya terganggu dalam bekerja. Lalu ada satu ibu pesan kopi, kebetulan dia yang bikin. Cuma salah campuran susunya. Tapi kebetulan kena sama ibu-ibu yang belum kaya tapi sok kaya. Sombongnya minta ampun. Dia marah, saudara, ibu ini, saya viralkan kamu ya. Lalu dia bikin tulisan, diupload di sosial media, ditandai kopinya itu dan ditaruh inisial nama orangnya. Hari itu juga orang itu dipanggil sama atasannya dan semua heboh, ribut. Saya mendengarkan cerita itu, saya meneteskan air mata Bapak Ibu. Seringkali kita tidak tahu kenapa orang melakukan kesalahan karena ternyata dia punya pergumulan yang begitu berat. Di satu sisi dia bergumul untuk orang tuanya yang mau bercerai. Di satu sisi dia harus memikirkan kehidupannya yang serba sulit. Saya mendengar kisah-kisah dari teman anak saya. Karena dulu juga anak saya pernah bekerja sebagai barista di salah satu kopi. Dia bilang, Mam, aku dengar ceritanya teman-temanku. Mereka benar-benar bekerja untuk cari uang, untuk makan. Karena yang satu ditinggal bapaknya selingkuh, sekarang mamanya sakit-sakitan. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga. Seringkali kita tidak pernah mencoba memahami kenapa orang itu berbuat seperti itu. Saya waktu itu juga berpikir mungkin mbak itu dalam keadaan yang kita nggak tahu pergumulannya apa. Mungkin dia bekerja dengan pikiran yang kacau. Mungkin dia terlilit utang atau kesulitan hidup yang lain. Kita nggak pernah tahu. Tapi seringkali kita, karena hati kita jahat, perbendaharaan itu jahat. Kita nggak mau beresin ketika ada luka. Saya selalu berkata, suami-suami cobalah kau memahami istrimu. Yang seringkali tanpa kau sadari kenapa istrimu seperti itu. Karena mungkin dalam hatinya pun itu dia dari masa kecil dia punya banyak luka. Dia punya banyak yang menggores di hatinya. Dan dia gak ketemu Tuhan dan firman yang bisa menyembuhkan hatinya. Ibu-ibu coba tolong kita memahami suami. Mungkin karena setiap orang itu pasti punya rahasia hati yang dia tuh gak bisa cerita ke semua orang. Saya belajar. Seringkali kita menghakimi anak-anak kita. Tanpa kita tahu seringkali anak-anak itu pun dia punya pergumulan dalam hati yang kita tuh gak ngerti. Mungkin di sekolah dia tertekan dengan temennya atau apa. Tapi kita cuma bisa menghakimi, kita marah dan kita tuh gak pernah ngecek saudara. Saya tuh belajar. Kemarin saya minta anak saya antar saya, anak saya nyetir. Di depan tuh ada bapak-bapak dorong gerobak. Anak saya gak sabaran, dia bilang, ih bapak ini juga ngapain sih? Harusnya dia dorong gerobaknya, jangan di situ dong, ini kan dia nutupi jalan. Saya bilang sama anak saya, Dek, coba kamu bayangkan kalau kamu yang jadi bapaknya. Sekarang ini mari kita mulai mencoba mengambil tempat orang lain sebelum kita buru-buru untuk
menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Kenapa banyak pertengkaran terjadi dalam rumah tangga, suami istri saling menyalahkan, anak saling menyalahkan, karena kita nggak pernah mencoba untuk bicara dari hati ke hati. Hati kita semuanya udah rusak, perbendaharaannya jahat. Suami terluka dengan masa lalunya, istri terluka dengan masa lalunya, anak-anak juga terluka. Lalu apa yang sedang dihasilkan, saudara? Kita semua butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita butuh Yesus yang bisa menyembuhkan semua hati kita. Dan ini adalah salah satu kunci terpenting bagaimana hidup kita ini bisa diberkati Tuhan. Jaga hatimu. Kita lihat Yeremia 17. Kita buka bersama Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Kalau orang itu nggak mau benahi hatinya, Tuhan tuh bicara loh di hati kita. Saya selalu bilang gini, sejahat apapun orang, hati nuraninya itu bisa bicara. Karena hati nurani itu tempat Tuhan berbicara. Sejahat apapun seorang pembunuh, dia tahu yang dia lakukan itu dosa. Dan kita harus belajar mendengarkan suara hati nurani kita yang berbicara, karena itu tuntunan Tuhan. Tapi kalau orang gak mau mendengar, gak mau beresin hatinya, ini akan terjadi. Yeremia 17 ayat yang ke-9, baca di sana apa? Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya itu sudah membatu. Siapa? Baca ayat yang ke-10 bilang berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jangan kita pikir Tuhan tidak tahu. Siapa yang tahu waktu hati kita ini sudah membatu? Ini bukan perkara sepele, saudara. Seringkali hidup kita tidak diberkati. Seringkali doa kita tidak didengar. Kenapa? Kau biarkan hatimu membatu. Sedikit celah di dalam Tuhan tegur, kau tidak mau bertobat. Tuhan bilang ampuni, berbuat baik. Dia jahat Tuhan, nggak peduli, kau tetap harus baik. Kita tidak melakukan itu. Perlahan hatimu mulai mengeras. Mengeras, membatu sampai akhirnya kau tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Makanya Yesus berkata, di akhir zaman orang yang kudus akan makin kudus, tapi orang jahat akan semakin jahat dan akan bertambah jahat. Hari ini saudara tidak disuruh bunuh, enggak. Ya, enggak ada lagi bunuh-membunuh, itu kisah perjanjian lama. Tapi hari ini kita harus berjuang untuk hidup maksimal dan berdampak. Yang harus kita bunuh adalah hal-hal buruk dalam hidup kita. Yang menghalangi kita untuk bisa maksimal di mata Tuhan. Untuk bisa maksimal hidup berdampak. Katakan, amin. Coba kita hitung saudara, sehari 24 jam. Untuk apa kita menghabiskan waktu hidup kita selama 24 jam? Ya, coba saudara bisa merenung. Berapa lama yang saudara pakai untuk main handphone? Ya, lebih banyak waktu untuk main handphone anak-anak muda, ya, atau untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kita mulai dari nggak usah hal yang muluk-muluk lah. Mau seperti Samkar yang membunuh ya 600 orang, kayaknya terlalu alay lebay. Ya, dan kayaknya kita semua nggak sanggup. Tapi lihat saudara, di tangan Tuhan, ketika kita ini sungguh-sungguh berserah dan mau dipakai Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Katakan, Tuhan tuh gak mau kita hidup cuma biasa-biasa saja. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya, yang setiap hari hidupnya cuma gitu. Ya, saya sih berdampak, Bu, tapi dampaknya buruk. Ya, ada suami yang tiap hari ini cuma bikin marah istrinya. Nggak usah angkat tangan. Dalam hati saja bertobat. Ada istri yang tiap hari cuma mengecewakan suaminya. Coba kita renungkan baik-baik loh saudara. Karena selama masih ada waktu, ya Tuhan beri kesempatan buat kita. Saya ini tadi kaget lagi pelayanan tadi siang. Dapat kabar sepupu saya itu loh. Dia melayani juga di Sulawesi sana.
Tadi pagi masih ngucapkan happy Sunday. Ya, mau pergi pelayanan, dia rasa kepalanya pusing. Sampai di depan gereja karena dia tugas WL hari ini. Sampai di depan gereja dia nggak kuat, dia pingsan. Dibawa ke rumah sakit pendarahan otak. Dan ini sekarang lagi di meja operasi. Hidup ini kita nggak ada yang tahu kan saudara. Sehat-sehat, tadi pagi masih ngomong happy Sunday. Kita nggak perlu tahu kapan tanggal mati kita. Kita nggak perlu tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi kita perlu tahu apakah waktu yang Tuhan beri bagi kita sudah kita pakai sungguh-sungguh untuk berdampak bagi kerajaan Allah. Apakah kita hidup ini hanya sekedar hidup? Ya, nanti kalau kita mati satu saat nanti, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Kita kan mau kalau kita mati orang datang menangis, ya ampun ini orang baik banget loh, saya pernah ditolong loh. Ya kan kita suka kan kalau orang merasa kehilangan waktu kita mati. Jangan sampai kita mati, akhirnya mati juga dia. Ya, kenapa nggak dari dulu? Kan sedih kita karena hidup kita yang tidak berdampak baik bagi banyak orang. Tuhan tuh menciptakan kita saudara untuk berdampak. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup dan introspeksi diri hari ini yuk. Sebagai ayah, sudahkah engkau menjadi ayah yang benar-benar berdampak bagi anak, bagi istri, bagi cucu, bagi orang di sekeliling kita? Ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Sudahkah engkau hidup menjadi anak yang berdampak baik di tengah keluarganya? Kita nggak usah bicaralah atas bangsa ini. Tuhan akan pakai kita ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau, ke benua-benua, kejauhan. Amin. Ya, di keluarga kita sendiri dulu ini aja loh. Ya, nggak usah sampai ke bangsa-bangsa. Saya dapat tema khotbah satu kali dari ibu-ibu. Ya, Bu, nanti tema khotbahnya menjadi wanita yang berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Saya baca ini tema kok berat sekali ya. Ya, saya tanya ini ibu-ibu, emang ibu-ibu memang mau berdampak buat bangsa-bangsa? Iya Bu, kita mau ke Bangkok, mau ke New York, mau ke Sydney, berdampak buat bangsa-bangsa. Ya, saya bilang mau shopping ya. Ya, lalu saya tanya saudara, di sini ibu-ibu yang tiap hari bangun pagi bikinin suaminya sarapan siapa? Sebelum saya khotbah ini tema bangsa-bangsa ini. Gaya-gayaan bikin judul tema berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Kejauhan. Coba tanya ibu-ibu yang tiap pagi siapin suaminya sarapan berapa banyak? Cuma 1-2 biji yang angkat tangan. Padahal di situ ratusan. Jadi saya bilang nggak jadi saya khotbah tentang berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Kita khotbah saja hari ini diganti berdampak di dalam rumah tangga dulu. Amin. Omong kosong saudara, ngomong mau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Orang di rumah aja kau gak jadi berkat. Ngapain mau sampai ke bangsa-bangsa? Bertobat. Coba lihat kanan kirimu. Tanya sama dia, saya sudah berdampak belum? Apalagi suami istri, lihat-lihatan coba. Saya sudah berdampak belum ya? Disuruh lihat-lihatan aja gak mau, bagaimana mau berdampak? Saudara, nih ya, bagaimana kita bisa berdampak? Keadaan di tengah bangsa pada waktu itu Israel, mereka hidup dalam dosa. Ini tidak ada bedanya dengan keadaan zaman sekarang. Rasul Paulus memberikan beberapa tips untuk kita bisa hidup maksimal dan berdampak. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, mari kita buka bersama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mulai saudara. Di sana Rasul Paulus berkata begini, hai saudara-saudara, baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagaimana kita memulai hidup yang maksimal, saudara? Dari satu hal yang terkecil, yang seringkali terabaikan, tapi ini yang terpenting dalam hidup kita, yaitu kerjakan keselamatanmu. Katakan, amin. Ini hal yang paling dilupakan oleh banyak orang Kristen, yaitu mengerjakan keselamatan. Keselamatan sudah kita terima gratis. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, maka keselamatan itu hilang karena kita yang membuangnya. Ya, bagaimana mengerjakan keselamatan? Ayo kita mulai cek dari hidup kita. Aku ini sudah diselamatkan. Tapi apakah hidupku sudah sesuai dengan standar firman Tuhan? Kalau belum, mari kita koreksi diri saudara.
Kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Supaya kita menjadi dampak. Saya percaya omong kosong seseorang bisa berdampak bagi banyak orang. Kalau dia tidak memulai dari mengerjakan keselamatan. Sebab orang yang mulai mengerjakan keselamatan, hidupnya akan mulai berubah. Amin. Yang tadinya bapak-bapak di rumah marah-marah. Tapi tidak di sini, bapak-bapaknya semua luar biasa di sini ya. Insya Allah. Ya, yang tadinya marah-marah ketika engkau mulai mengerjakan keselamatan. Hidupmu itu penuh sukacita. Saya itu sedih loh kalau lihat orang itu hidup gak bergairah. Nyanyi aja gak nyanyi. Tepuk tangan gak tepuk tangan. Saya tadi gak tepuk tangan karena saya ini lagi keteklik ini ya. Salah tidur kayaknya salah duduk di mobil. Karena kemarin perjalanan ke Bandungan naik mobil. Pulang mungkin miring terus nih, leher saya ini sakit nih sebelah kiri nih. Ini menyebabkan saya tidak maksimal nih. Ya tadi saya mau tepuk tangan sakit saudara, sakit banget ya. Aduh tapi saya tuh hari-hari saya pengen Tuhan saya mau maksimal. Dari minggu lalu saya full pelayanan di sini. Seninnya kami langsung berangkat ke Bandungan, peresmian sekolah di sana seminggu ngajar. Lalu saya balik lagi ke sini, di sini full saudara. Ya nanti saya pelayanan berapa hari di sini. Ya lalu nanti Rabu ke Bandung, ya lalu balik lagi setiap hari. Saya mau maksimal bagi Tuhan. Baru keteklik aja di leher nih, salah tidur, salah urat. Udah gak bisa maksimal saya. Kalau saudara dikasih sehat, ya jangan sia-siakan loh. Kesehatan yang Tuhan berikan itu, amin. Kau masih sehat, masih tidak ada halangan, bergerak, masih enak, masih oke. Ya, setiap waktu yang Tuhan beri bagi kita, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Jadi dikatakan di sini, ayo kerjakan keselamatanmu. Dengerin khotbah, berubah. Firman Tuhan bilang, aku harus bersyukur. Aku ini kurang bersyukur. Aku mau belajar bersyukur. Itu membuat kita maksimal dalam hidup. Lalu kita mulai berubah menjadi orang yang berdampak baik. Ya, Tuhan bilang aku ini harus pemurah. Selama ini saya pelit nih, nggak pernah menabur. Saya mau belajar menabur. Amin saudara. Karena dalam hidup ini ada roti, ada benih. Roti boleh kau makan, benih harus kau tabur. Jangan dimakan semua, kembung nanti. Amin. Ayo hidup mulai berdampak. Lihat orang sekelilingmu yang berkekurangan, tolong. Ya, ayo mulai berdampak saudara. Nggak usah tunggu sampai ke bangsa-bangsa. Dimulai dari rumah tangga, lihat keluarga terkecil, lihat orang-orang di sekelilingmu. Tetanggamu yang membutuhkan. Lihat orang-orang yang ada di sekelilingmu yang memang mereka memerlukan uluran tangan. Kita mulai berdampak. Dikatakan diawali dari apa? Ayo mulai kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang berhenti hanya dipercaya. Dan mereka tidak mengerjakan keselamatannya. Kalau Tuhan datang saudara, jangan sampai kedapatan kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-13 saudara. Ya, dan Rasul Paulus bilang gini, jangan saja waktu hanya seperti ada aku. Tapi sekarang setelah aku nggak ada lebih-lebih lagi kata Rasul Paulus. Karena dia di penjara, dia nggak mau jemaat itu hanya rajin ketika dilihat. Lalu ayat yang 13 berkata, karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Saudara, waktu kita ini rajin mengerjakan keselamatan, maka Tuhan mulai melihat engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya karena kita mau melakukan firman, mengerjakan keselamatan kita, maka Allah mulai mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mulai membukakan banyak ide-ide baru dalam pekerjaanmu. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mulai memberi engkau intuisi di dalam engkau melakukan bisnismu. Karena dia adalah sumber segala hikmat. Hari-hari gini saudara semua terasa sulit. Tapi bagi orang-orang yang hidup dan bersandar kepada Tuhan, selalu ada jalan baru yang Tuhan mau kasih buat kita. Katakan amin. Kalau hari ini saya menjadi seperti ini saudara. Saya dan suami bukan karena kami punya keahlian hebat bikin YouTube lalu bisa banyak yang nonton. Bukan karena kita punya kamera yang bagus, bukan karena kita punya studio yang bagus. Bahkan semua berawal hanya dari handphone.
Tapi kenapa bisa sampai seperti hari ini? Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kami. Waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, karena kita mengerjakan keselamatan dan bagian kita, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada dalam tanganmu, sehingga hidupmu menjadi berdampak bagi banyak orang, saudara. Dikatakan Allah akan mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Anak-anak muda, selalu saya ingatkan, jangan mengandalkan kepintaranmu sendiri. Andalkan Tuhan. Sebab banyak hal supranatural yang Tuhan mau bukakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau maksimal di dalam Dia. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan begini, saudara. Ini satu tips supaya kita bisa maksimal dan berdampak. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan dan... Nah, ini yang paling penting. Ya, seringkali hidup kita ini tidak bisa berdampak karena kita melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, di rumah aja perkara suami istri kadang gini. Ya, masalah kecil aja. Itu handuk habis dipakai jangan taruh di tempat tidur. Angkatin. Ya, bu kamu angkatin. Ya kamu lah, kamu. Udah. Di situ setan sudah datang tuh. Saudara udah kehilangan upah, kehilangan berkat. Karena apa? Bersungut-sungut, berbantah-bantah. Mari kita mulai dari perkara kecil. Ini kecil dan sederhana kan? Kayaknya kecil loh. Tapi saudara lihat dosa bersungut-sungut ini. Karena sungut-sungut bangsa Israel berputar selama 40 tahun. Satu generasi mati dipatok ular. Ya, bahkan tidak main-main. Mereka binasa cuma karena dosa sungut-sungut. Dan betapa sering kita lupa bahwa dosa ini selalu kita ulangi dalam hidup kita. Ya apa ya? Ya, dalam kehidupan berumah tangga. Tiap hari bangun pagi bukannya nyanyi ngucap syukur. Ya, suami istri berbantah-bantah. Akhirnya anak-anak ikut berbantah. Rumah tangga jadi neraka. Bagaimana kita bisa berdampak dan maksimal bagi kerajaan Allah? Ya, engkau malah berdampak bagi kerajaan setan. Ya, jangan saudara. Mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini adalah penghalang berkat nomor 1 dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lihat bangsa Israel. Tuhan benar-benar murka gara-gara dosa sungut-sungut dan berbantah-bantah. Sungut-sungut sama bantah-bantahan ini saudara kembar. Kalau ada sungut-sungut pasti ada berbantah-bantahan. Mari kita bertobat hari ini saudara. Benar saya mau berkata, kita bertobat. Tuhan, aku tidak mau bersungut-sungut, aku tidak mau berbantah-bantah. Dengan cara itu hidup kita maksimal, kita bisa berdampak. Setidaknya bagi orang di sekeliling kita dulu. Ya, jangan sampai saudara karena kita itu ya dapat orang datang itu lagi seneng. Begitu dia datang kok langsung hilang damai sejahtera ya. Ada orang-orang yang begini, dia membawa roh kuda merah. Ya, di kitab Wahyu itu dikatakan kuda merah itu pencabut damai sejahtera. Kalau dia datang tuh damai sejahtera orang hilang. Tapi di sini enggak ada ya. Suami-suami, istri-istri, ya. Ada suami istri bilang, kami ini enggak pernah berantem bu. Sudah sekitar 10 tahun kali kami enggak pernah berantem. Oh iya luar biasa, iya karena kami enggak pernah omongan. Ternyata sudah diem-dieman 10 tahun. Ada loh saudara. Hidup berumah tangga enggak bicara. Cuma bicara seperlunya. Kalau makan dia ngomong. Ngomong seperlunya. Karena hati dua-dua sudah tawar. Berkat apa yang mau turun atas rumah tanggamu kalau seperti itu? Makanya enggak pernah berantem. Karena sudah dieman. Hidupnya juga enggak tahu kau kemana. Ya dia kemana. Enggak pulang ya enggak ditanya. Ya pulang ya enggak ditanya. Ya pergi enggak ditanya. Ada yang begitu. Saya pernah lihat ada orang Kristen begitu. Bahkan ada keluarga Kristen hidup pisah ranjang suami istri. Sampai mati saudara, tidak berdamai. Karena dia bilang begini, di suku kami tidak boleh bercerai. Karena kalau kami bercerai, kami ini akan dihujat sampai keturunan kami. Jadi kami memilih hidup bersama, tapi tidak satu ranjang. Dan bermusuhan suami istri sampai mati. Itu jalan tol ke neraka. Hati-hati saudara, kelihatan biasa. Tapi iblis mencekram jiwamu. Bagaimana engkau bisa hidup berdampak? Apa buah yang akan dilihat oleh anak-anak cucumu? Ayo kita hidup dalam damai sejahtera. Penuh sukacita. Luar biasa kan kalau suami istri hidup dalam sukacita.
dalam damai sejahtera. Jangan saudara, saya heran ya. Ada suami istri yang benar-benar gak tahu ya. Kasihnya menjadi tawar, hati menjadi dingin, udah gak omongan. Udah gak omongan, omongannya kalau berantem toh. Tapi di sini tidak ada, amin. Insya Allah ya. Di sini semuanya kudus dan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-15, supaya apa saudara? Ayat 15 berkata, baca dengan suara keras, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tinggal, dia dikatakan apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekarang ini kita tinggal di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Ini yang Alkitab bilang, keadaan zaman kita hari ini tidak ada bedanya dengan keadaan pada zaman hakim-hakim. Tuhan gak suruh kita bunuh orang lagi. Tapi Tuhan suruh kita hidup berdampak. Ayo lihat di sekelilingmu saudara. Di sekeliling kita ini dikatakan kita hidup di tengah-tengah angkatan yang ya bengkok hatinya dan sesat. Jangan sampai kita ada di antara golongan yang sudah bengkok hati. Artinya bengkok hati apa? Hatinya itu sudah tidak dalam kebenaran. Sudah bengkok bahkan sesat. Saya kemarin mengatakan saudara, kesesatan yang paling menyesatkan di dalam kalangan orang Kristen itu bukan Kristen progresif. Bukan ajaran-ajaran yang melenceng dari firman. Kalau yang kayak begitu kita langsung tahu itu sesat. Karena dia tidak mengaku Yesus yang menyelamatkan. Tapi ada kesesatan yang lebih menyesatkan yang tidak disadari oleh orang Kristen adalah ketika engkau setiap hari Minggu duduk di kursi gereja tapi hidupmu tidak pernah berubah. Engkau sedang tersesat. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang, bukan cuma itu, kita nggak pernah tahu hidup ini. Ya, lagi baik-baik loh tadi pagi, lagi bikin status di Facebook Happy Sunday. Tiba-tiba saudara, hari ini sudah di meja operasi. Kita gak pernah tahu. Tapi selama Tuhan kasih waktu, ayo kita mau sungguh-sungguh perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Karena angkatan ini, generasi ini adalah generasi yang sesat hati. Ya, bengkok hati dan sesat. Kata sesat di sini bukan hanya dimaksud bahwa kita sudah tidak sesuai dengan ajaran. Apabila kita gak menuruti ajaran firman Tuhan, maka kita itu sudah bisa dikatakan tersesat. Bahkan murtad, tapi murtad secara rohani. Masih ada di gereja, tapi gak pernah lakukan firman. Masih ada di gereja, tapi hidup terus rusak. Yang merokok terus merokok, yang mabuk-mabuk, yang berzina-berzina, yang selingkuh-selingkuh, yang homo tetap homo. Lalu kehidupan macam apa yang kita mau tunjukkan? Bagaimana Alkitab berkata kamu bisa bercahaya dan menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang gelap ini? Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa bercahaya saudara. Karena dunia ini sedang berjalan kepada kebinasaan. Tapi Tuhan mau pilih saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang bersinar terang. Amin. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Karena dikatakan saudara kita ada di tengah-tengah angkatan yang sudah seperti ini. Bagaimana caranya untuk kita tetap bisa bersinar? Ayat 16 yang terakhir dikatakan begini saudara. Kita baca ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, kata Rasul Paulus ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Apa yang Rasul Paulus berkata? Sekalipun darahnya tercurah, karena saat ini Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Dia mengorbankan dirinya untuk memberitakan kebenaran. Dan dia berkata, betapa bahagianya aku, penuhlah sukacitaku. Kalau waktu Tuhan datang nanti, engkau semua mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Rasul Paulus bilang, aku akan bersukacita.
Ayat yang ke-16 tadi di sana dikatakan sambil berpegang pada firman kebenaran. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kebenaran, firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan aku tidak percuma bersusah-susah. Betapa senangnya Rasul Paulus, saudara, ketika dia melihat waktu Tuhan datang, orang-orang yang dia layani bisa ada bersama-sama di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saya juga akan senang ketika nanti Tuhan datang, jemaat di Viva Plaza Indonesia ini. Mereka juga boleh ada bersama-sama dengan Kristus. Dan Rasul Paulus bilang, aku akan rela, darahku dicurahkan sekalipun, aku rela. Asalkan engkau tetap berpegang pada firman kehidupan sampai Kristus datang. Dan kita bisa berkata, aku mengakhiri pertandingan imanku dengan baik di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ingat, mungkin kalau bicara Tuhan datang masih lama. Semua orang berkata dari dulu juga Tuhan tidak datang-datang. Tapi yang namanya kiamat kecil, napas hidup kita berhenti. Kita gak pernah tahu itu kapan terjadi. Tapi selama Tuhan beri kita kesempatan hidup, mari kita sungguh-sungguh, saudara, dengan Tuhan. Mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kerjakan keselamatanmu maksimal dan hidup berdampak. Kalau ada kepahitan yang kau simpan, bilang, Tuhan, aku mau buang semua kepahitan itu. Aku mau belajar mengampuni. Aku mau hidup dengan hati yang lurus dan tidak bengkok. Mari kita mulai cek hati kita, saudara. Ada yang bengkok gak dengan hati kita? Waktu kita punya kepahitan sama orang, waktu kita punya sandungan dengan orang, mari kita juga introspeksi diri hari-hari di Tuhan. Dosa apa yang masih aku hidupi sampai hari ini? Supaya ketika Tuhan datang atau ketika kita dipanggil, ternyata memang hidup ini, saya ini belum habis berhenti berpikir dan tercengang dengan sepupu saya, saudara. Ya, dia yang mau pelayanan loh tadi pagi. Saya ini dari tadi ini di mobil nih merenung. Ini pelayanan saya yang keempat, tadi pagi udah pelayanan. Saya tuh di jalan tuh merenung, iya ya Tuhan ya. Saya sampai telepon anaknya loh. Mamimu tuh gak ada rasa sakit-sakit apa? Nggak ada tante, baik-baik. Selama ini emang gak ada sakit atau apa? Nggak ada. Semua tuh baik. Sampai tadi pagi mau pelayanan masih baik. Cuma rasa pusing tok. Saya tidak habis berpikir sampai saat ini dia tidak sadar di meja operasi. Ya saya berdoa Tuhan supaya dia bangun, nanti dia masih sadar. Hidup ini kan gak ada yang tahu benar-benar ya saudara. Ternyata bahkan yang sehat-sehat aja bisa mengalami yang seperti itu. Mau pelayanan loh. Dan dia orangnya gak neko-neko, orangnya lurus melayani Tuhan. Maksudnya saya gak habis pikir gitu loh, masih merenung saya ini, masih aduh kok bisa begitu ya, masih buka statusnya dia tadi pagi bilang happy Sunday gitu ya. Dan hari ini cuma berapa jam kita gak bisa tahu ternyata hidup ini mau kemana. Makanya ayo saudara, selama masih ada waktu, kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Biar kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau hidup maksimal di dalam tangan-Mu dan mau berdampak bagi banyak orang. Bukan karena apa yang kami punya, tapi kami tahu ketika kami ada di tangan Tuhan, hidup ini bisa sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaan Allah. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Kita menaikkan pujian, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan.